Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Farida Listiana dalam video pembelajaran kelas 8 dengan bab teks eksposisi. Apakah yang kalian ketahui tentang teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam teks eksposisi? Ya, unsur-unsur yang ada dalam teks eksposisi memuat dua unsur, yaitu gagasan dan fakta. Apa yang kalian ketahui tentang gagasan? Ya, gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Berikut contoh dari gagasan kalimat nomor 1. Virus corona sangat berbahaya. 2. Gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Ya, dua kalimat tersebut merupakan contoh kalimat gagasan atau pendapat, disebut juga dengan opini, karena belum tentu kebenarannya. Berikutnya, unsur yang kedua yaitu fakta. Apa yang kalian ketahui tentang fakta? Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh kalimat fakta. 1. Virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Contoh yang kedua, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Dua kalimat tersebut merupakan contoh kalimat fakta, karena benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan dengan data. Itu yang dimaksud dengan fakta. Lanjut lagi tentang pola-pola pengembangan yang ada dalam teks eksposisi. Pola umum khusus. Pada pola umum khusus, ide pokok bagian teksnya terletak di awal paragraf yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Pola umum khusus ini disebut juga atau dikenal dengan nama paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Ya, paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Contoh pola pengembangan yang tadi, narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tidak hanya dalam skala kecil, seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar menghancurkan bangsa. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Sehingga kalimat ini disebut juga dengan paragraf deduktif. Lanjut pola pengembangan yang kedua yaitu pola khusus umum. Pada pola khusus umum, hal-hal yang sifatnya khusus ditulis dulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Bagian terakhir berfungsi sebagai simpulan atau ringkasan. Pola ini dikenal dengan nama induktif. Apakah kalian bisa membuat kalimatnya yang berpola khusus umum? Ya, berikut contoh dari pola pengembangan khusus umum. Pola pengembangan khusus umum, contoh kalimatnya,
Kebakaran hutan masih terus terjadi. Begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Itu adalah contoh pola pengembangan induktif. Yang ketiga yaitu pola pengembangan pola ilustrasi. Pada pola ilustrasi, gagasan-gagasan umum menggunakan ilustrasi contoh konkret nyata yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Bagaimana contoh kalimatnya? Ya, ini contoh kalimat dari pola ilustrasi. Tidak semua bidang yang ada dapat dikuasai anak. Orang tua atau guru sebaiknya mengarahkan anak untuk menguasai bidang yang dia sukai. Misalnya, jika sang anak menyukai bidang menulis, maka arahkan anak ke bidang tersebut. Dari kalimat tersebut itu merupakan kalimat yang menggunakan pola ilustrasi. Lanjut dengan pola perbandingan. Pada pola perbandingan, dilakukan suatu perbandingan yang ditentukan oleh perbedaan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Contoh kalimat dari pola perbandingan yaitu perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen agar pendidikan semakin baik, seperti halnya bangunan yang akan berdiri kokoh. Jika semua komponen bersatu, maka dari itu pemerintah, guru, siswa, dan orang tua harus bahu-membahu.